Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dari Sirah Sahabat, yaitu Zubair bin Awam. Dengan saya sendiri, Rihana Enil Fajri, yang nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan biografi Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan salah seorang mubasyirin bil jannah, yaitu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk dalam 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, namanya sangat terkenal sebagai pejuang tangguh dan hebat. Dia pula termasuk dalam kelompok orang yang pertama kali masuk Islam, yang disebut juga dengan As-Sabiqunal Awwalun. Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asab bin Abdul Uzza bin Qusay bin Hilal ini lahir di Mekah pada tahun 594 Masehi. Zubair bin Awam juga merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Ibunya merupakan bibi dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Safiyah binti Abdul Muthalib. Putra dari Awam bin Khuwailid ini lahir jauh setelah tahun gajah. Ia berperawakan kulit sawo matang, bertinggi sedang, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus, serta berzenggot tipis. Kemudian, saat beliau berumur 15 tahun, beliau sudah masuk ke dalam agama Islam dan termasuk ke dalam golongan As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Masuknya Zubair dalam ajaran Islam menimbulkan kemarahan bagi kaum kafir Quraisy. Bahkan pamannya yang bernama Naufal bin Khuwailid pernah menggulung badannya dengan tikar yang dipanaskan dengan api supaya Zubair kembali ke dalam agama nenek moyangnya atau meninggalkan Tuhannya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan tegas, Zubair sangat yakin dengan keyakinannya menjadi muslim. Beliau berkata, "Aku tidak akan kembali kepada kekufuran selamanya." Beliau juga adalah orang pertama yang menghunus pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga dikenal sebagai pembela Nabi Muhammad SAW. Perjuangan Zubair menumbuhkan rasa cinta dan bentuk penghargaan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Setiap nabi mempunyai pembela, dan pembelaku adalah Zubair bin Awam." Zubair bin Awam menjadi pembela Nabi Muhammad SAW karena keinginannya untuk berkorban dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sosok Zubair ini juga dikenal sebagai pribadi yang memiliki pendirian teguh dan selalu menepati janji. Perbuatannya selalu sesuai dengan perkataannya. Ia selalu bertindak membela kebenaran. Selanjutnya akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Rizka. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Asbabul Awwalun dan gelar Hawari. Pada umur 15 tahun, Zubair bin Awam telah masuk Islam dan tergolong dalam Asbabul Awwalun, yaitu seorang yang pertama kali masuk Islam. Setelah pamannya Naufal bin Khuwailid mengetahui perihal Zubair ini masuk Islam, beliau sangat marah dan berusaha menyiksanya. Pernah Zubair dimasukkan ke dalam kardus tikar dan membakarnya. Kemudian beliau berkata, "Wahai Zubair, tinggalkanlah agama Muhammad, maka aku akan membebaskanmu dari api ini." Kemudian Zubair kembali berkata, "Tidak, demi Allah, saya tidak akan kembali ke kufuran untuk selamanya." Kemudian mengenai gelar Hawari, Rasulullah SAW telah melekatkan gelar kepada Zubair bin Awam, yaitu gelar Hawari, yang dimana gelar Hawari ini yaitu seorang penolong dan pembela yang sangat loyal terhadap apa yang dibelahnya, yang tulus dan murni dan tendensi dalam kondisi apapun. Dan Zubair adalah salah satu di antara orang yang paling loyal terhadap Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Chandra Pangastuti akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang sifat Zubair bin Awam. Zubair bin Awam memiliki beberapa sifat, di antaranya setia terhadap seruan Rasulullah adalah beliau senantiasa mengikuti dan menjalankan ajaran Rasulullah. Yang kedua, agama Allah. Dan yang ketiga adalah tawakal. Tawakal yakni
menyerahkan diri atau berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil sesuatu dari pekerjaannya. Yang keempat, berani. Berani yaitu mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang penuh terhadap sesuatu. Misal dalam hal ini ajaran Islam. Yang kelima, takut pada Allah. Yang keenam, pencemburu. Dan yang ketujuh, takut dan keras. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan lanjutan slide ke-6, perjuangan Zubair bin Awam dalam Islam. Zubair bin Awam pernah ikut berhijrah ke Habasyah bersama orang-orang hijrah dari kaum muslimin, dan beliau tetap tinggal di sana hingga Rasulullah SAW mengizinkannya untuk kembali ke Madinah. Beliau selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW setelah perang Uhud dan orang-orang Quraisy kembali ke Mekah. Rasulullah SAW mengirim 70 orang sahabat untuk mendampingi dirinya, termasuk di dalamnya Abu Bakar As-Siddiq, Zubair bin Awam. Pada perang Yarmuk, Zubair bertarung dengan pasukan Romawi, namun pada saat tentara Muslim bercerai-berai, beliau berteriak, "Allahu Akbar." Kemudian beliau menerobos ke tengah pasukan musuh sambil mengibaskan pedangnya ke kiri dan ke kanannya. Anaknya, Urwah, pernah berkata tentangnya, "Zubair memiliki 3 kali pukulan dengan pedangnya dan saya pernah memasukkan jari di dalamnya. 2 di antaranya saat perang Badar dan satunya lagi saat perang Yarmuk." Dengan saya Murni Tamarut, di sini saya akan menjelaskan tentang slide ke-7. Salah seorang sahabat pernah bercerita, "Saya pernah bersama Zubair bin Awam. Dalam hidupnya, saya melihat dalam tubuh ada sesuatu. Saya berkata kepadanya, 'Demi Allah, saya tidak pernah melihat badan seorang seperti tubuhmu.' Dia pun mulai berkata kepada saya, 'Demi Allah, tidak ada luka dalam tubuh ini kecuali ikut berperang bersama Rasulullah SAW dan di jalan Allah.' Dan dia pun menceritakan tentangnya, sesungguhnya tidak ada yang gubernur, pemimpin, penjaga, dan keluar sesuatu apapun kecuali dalam mengikuti perang bersama Nabi SAW, atau Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, atau Utsman bin Affan. Saat terjadi pengepungan atas Bani Quraisy dan mereka tidak mau menyerah, Rasulullah SAW mengutus beliau bersama Ali bin Abu Thalib. Lalu keduanya berdiri di depan benteng dan mengulangi kata-katanya, "Demi Allah, kalian akan merasakan seperti yang telah dirasakan oleh Hamzah, atau kami akan menaklukkan benteng ini." Nabi SAW pernah berkata tentang setiap nabi, pendamping dan penolong, dan pendamping saya adalah Zubair. Ya, selanjutnya saya akan mempresentasikan wafatnya Zubair bin Awam. Saat Zubair bin Awam keluar dalam peperangan Al-Jamal, seseorang dari kaum Tamim bernama Amr bin Jamruz mengikuti beliau dari belakang, kemudian membunuh Zubair bin Awam di suatu tempat yang bernama Lembah Sibah. Lalu pergi ke Imam Ali bin Abi Thalib dengan menduga bahwa dia telah membawa kabar gembira. Setelah mengetahui hal tersebut, Imam Ali bin Abi Thalib berteriak dan berkata kepada pembantunya, "Berikan kabar kepada pembunuh putra Sofiyah dengan neraka. Sungguh Rasulullah SAW pernah bersabda kepada saya bahwa pembunuh Zubair adalah penghuni neraka." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan At-Tabrani. Kemudian Zubair bin Awam juga wafat pada hari Kamis bulan Jumadil Awal tahun 36 Hijriah, sedangkan umurnya saat itu 66 atau 67 tahun. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.